setelah 1,5 tahun nanti itu kita sudah rutin mengambil hasil andaliman sekali 2 minggu dalam satu pohon andaliman. Mulai dari proses penanaman andaliman 1 tahun sampai 1,5 tahun lah proses untuk panen andaliman. Prosesnya andaliman ini sangat berpengaruh itu di musim cuaca yang nggak mendukung, yaitu musim kemarau. Masalah penanaman, di masalah penanaman bukan di masalah hasil. Jadi tingkat pertumbuhannya andaliman itu sangat berat untuk berkembang. Jadi ukuran andaliman itu yang layak kita panen sebenarnya dia sudah berwarna hijau, ukurannya kecil atau masih berbuah kecil, masih muda, bijinya itu sebenarnya udah bisa kita petik. Sampai itulah batasnya. Karena cuma di sini serbuknya yang nggak bisa kita jual. Andaliman ini sebenarnya mempunyai tips untuk memetik andaliman, yaitu jadi arah jarum jamnya durinya andaliman ini searah. Dia arahnya durinya dia itu arah ke atas rantingnya. Atas rantingnya. Jangan kita melawan arah durinya untuk memetik. Tapi kita arahkan tangan kita waktu kita memetik andaliman itu searah dengan durinya. Jadi biar kita gak kena durinya, harus kita arahkan searah dengan durinya. Jadi inilah andaliman yang umurnya 13 bulan. Dalam arti kita sudah bisa panen hasilnya. Dan jenis andaliman ini adalah jenis andaliman si rata-rata namanya ini. Tadi kan saya bilang ada 3 jenis andaliman. Dan inilah yang saya maksud andaliman yang paling gampang dipetik. Karena dari durinya ini dari jarak durinya ini lebih jarak daripada andaliman yang kompetitor yang lainnya. Cara memetiknya, ini kan durinya arah jarum jamnya ke bawah. Jadi jangan kita kalau waktu memetiknya, jangan kita mengarahkan ke atas, jangan kita melawan arah jarum jamnya. Jadi kita harus searah dengan jarum jam, jangan melawan arah jarum jam. Seperti ini cara memetiknya. Ketika kita memetik andaliman ini di waktu hujan, waktu buah andalimannya masih basah, itu sebenarnya akan membuahkan hasil yang sangat dia akan menjadi busuk, menjadi hitam di saat kita memetiknya waktu buahnya masih basah. Jadi kita menjaga kualitasnya andaliman ini, kita harus memetiknya harus dengan buahnya dengan keadaan kering. Itu harus dijemur dalam arti harus diapakan dulu di rumah. Jangan kita buat di dalam karung. Karena kalau di dalam karung itu nanti akan menjadi hitam. Jadi harus kita serahkan dulu di rumah pakai tikar. Biar gasnya andaliman ini keluar. Jadi menurut saya di kampung kami ini, penanaman andaliman di kampung kami ini tidak begitu diperhatikan cara proses penanaman andaliman sampai ke pertumbuhan. Dalam arti orang kampung kami di sini tidak terlalu begitu fokus seperti orang yang bertanaman muda untuk memperhatikan perkembangan andaliman di sini. Itu kekurangannya menurut saya. Marilah kita fokus untuk mengembangkan budidaya andaliman dari spesifikasi penanaman sampai pertumbuhan dan panen seperti
yang dilakukan oleh petani tanaman muda. Andaliman yang saya tanam pada saat ini 200 pokok. Saya memprediksi hasil dari panen tersebut, sekali panen tiap hari itu mencapai 15 kilo per hari. Karena panen andaliman ini di sini yang ada panennya setiap hari bisa. Kita tergantung melihat luas tanaman andaliman. Itu akumulasinya 10 kilo per hari. Jadi masa pohon andaliman ini mulai dari penanaman sampai expired atau trek pohon andaliman ini berumur 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi penyaluran andaliman ini disalurkan melalui toke andaliman yang ada di kampung kita ini ke daerah Pekanbaru, Medan, Tebing Tinggi, dan Siantar. Kalau kita berbicara dengan masalah omset yang kita hasilkan dari andaliman ini, itu tidak bisa kita tentukan per bulan atau per hari. Kenapa kita tidak bisa tentukan? Karena harga andaliman ini tidak begitu normal. Ada saat-saatnya mahal, ada saatnya murah. Kalau memang kita fokus dengan andaliman ini, ya fokuslah dengan andaliman. Jadi harus kita buat untuk pelindung akarnya itu tanaman-tanaman yang rapuh atau tanaman-tanaman yang biasa aja. Jangan kita buat tanaman-tanaman yang keras. Jadi motivasi saya untuk untuk bertani andaliman ini, karena tidak perlu kita gengsi. Setinggi apapun sekolah kita tidak perlu kita gengsi. Yang penting kita meningkatkan hasil pertanian yang ada di daerah kita menjadi nasional. Dalam arti ilmu yang kita petik, yang kita pelajari di sekolah harus bisa kita tingkatkan di desa. Dalam arti prospeknya andaliman ini harus bisa kita kembangkan, karena salah satu menteri dulu kemarin yang mempromosikan andaliman menjadi bumbu atau makanan khas raja. Itu motivasi saya supaya andaliman ini bisa kita kembangkan ke luar negeri. Suka dan duka selama petani andaliman ini sebenarnya dukanya harganya turun. Kalau sukacitanya adalah harganya mahal. Itu aja yang menjadi motivasi saya, yang menjadi bertahan ketika harga andaliman ini turun, ketika di bulan 1 sampai bulan 6 saya berpikiran untuk, karena suatu saat andaliman ini akan menjadi harum dan akan menjadi suatu lirikan perusahaan untuk pengembangan bumbu di Indonesia, yaitu merica andaliman di Indonesia. Itu salah satu motivasi saya untuk tidak down melakukan pengembangan budidaya andaliman. Jadi masukan saya kepada keluarga yang ada di Desa Ekunsim, Kecamatan Borbor ini, marilah kita tingkatkan budidaya pengembangan andaliman, karena andaliman ini akan kita coba pengembangan atau peningkatan harga andaliman. Jadi saya mengembangkan andaliman ini, harapan saya pengen menciptakan salah satu bubuk andaliman tradisional di desa kami tercinta ini. Semoga pemerintah membantu para petani untuk membuat proses pembubukan andaliman menjadi salah satu bumbu andaliman yang disukai oleh masyarakat demi perkembangan andaliman ke depannya.
Tidak terasa sudah 30 menit perjumpaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Beta Mangulas setiap hari Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga tayangan kita bermanfaat. Kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih.